Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan dalam kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai peluang bisnis dalam industri perikanan di Kota Makassar. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanifah Safarina Pohan. Saya Rizka Rahmadina. Saya Insi Zakia Rabani. Saya Debbie Dwi Savitri. Saya Nora Marshalia Putri. Makassar. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Makassar terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi dengan luas kota yang tercatat 175.077 km. Makassar adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Surabaya, Medan, Jakarta. Jumlah penduduk kota sebesar 1,5 juta jiwa menjadi kota besar untuk Makassar mempunyai banyak komoditas dan potensi yang melimpah, salah satunya potensi kelautan. Nah, meskipun Indonesia termasuk wilayah Makassar memiliki potensi kelautan yang luar biasa, sayangnya rata-rata konsumsi masyarakat terhadap ikan dan hasil laut lainnya masih tergolong rendah. Rata-rata konsumsi ikan di Sulawesi Selatan telah menyentuh angka 67,16 kg per kapita per tahun. Angka ini sudah mengalami penaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan survei status gizi Indonesia, SGSGI SSGI mencatat masih terdapat 18,4% kasus stunting di Kota Makassar dan sekitar 27,4% di Sulawesi Selatan per tahun 2022 dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,2% per tahun 2023. Ya, di mana kasus-kasus yang sudah disebutkan sebelumnya bisa diatasi dengan meningkatkan konsumsi ikan-ikanan ataupun hasil laut lainnya. Karena sangat disayangkan apabila Indonesia, negara maritim, memiliki produksi ikan melimpah tetapi konsumsinya masih rendah. Ya, selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength, sumber daya alam yang melimpah, lokasi yang strategis, infrastruktur yang berkembang, dan tenaga kerja yang terampil. Selanjutnya ada weakness, teknologi yang masih tradisional, persaingan yang ketat, akses permodalan yang terbatas. Kemudian ada opportunities. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan permintaan ekspor, perkembangan pariwisata bahari, dan perkembangan teknologi. Yang terakhir ada threats, yaitu ada bencana alam, perubahan iklim, penyakit ikan, dan persaingan dari negara lain. Selanjutnya ada go-to-market untuk peluang bisnis perikanan di Kota Makassar. Yang pertama itu ada riset pasar, dengan mengidentifikasi peluang bisnis, menentukan target pasar, menganalisis pesaing, dan juga memanfaatkan media sosial. Kemudian dan layanan, kita memastikan produk atau layanan yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan juga keinginan target pasar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada membangun hubungan dengan stakeholder. Nah, ini bisa dengan melakukan hubungan dengan supplier dan juga pengusaha lain. Bisa dengan mencari sumber pendanaan dari berbagai sumber, salah satunya dengan mencari investor. Selanjutnya, di sini ada 3 resiko terbesar dan cara memitigasinya. Nah, yang pertama, ada bencana alam. Bencana alam berupa tsunami dan badai laut dapat merusak dan mengganggu operasi bisnis. Cara mencegahnya bisa dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan memiliki rencana tanggap darurat. Yang kedua, ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini menyebabkan perubahan pola cuaca dan pola laut yang dapat mengganggu bisnis perikanan, seperti budidaya ikan dan tangkap ikan. Cara mencegahnya dengan beradaptasi dengan perubahan iklim seperti mengembangkan produk yang ramah lingkungan. Produk yang ramah lingkungan ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi tekanan pada populasi ikan. Yang ketiga, persaingan. Persaingan di sektor perikanan
cukup ketat, baik secara lokal maupun internasional. Cara mencegahnya ialah perlu meningkatkan daya saing dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar dapat memanfaatkan potensi kelautan dan perikanannya, baik dalam lingkup bisnis maupun dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.